Hello guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama Priscilia. Video kali ini akan membahas tentang awal mula adanya tahun baru. Mungkin sebagian besar dari kalian suka melakukan rutinitas perayaan tahun baru. Namun, gimana sih awal mula adanya tahun baru? Yuk simak videonya. Jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Tahun baru adalah hari permulaan tahun, di mana dilakukan suatu budaya merayakan berakhirnya masa satu tahun dan menandai dimulainya hitungan tahun selanjutnya. Budaya yang mempunyai kalender tahunan semuanya mempunyai perayaan tahun baru. Hari tahun baru di Indonesia jatuh pada tanggal 1 Januari, seperti negara-negara lainnya di dunia, karena Indonesia mengadopsi kalender Gregorian yang berasal dari kepausan pada tahun 1582. Sebelumnya, negara Inggris dan koloni Amerika Lanjut masih merayakan tahun baru pada tanggal equinox musim semi di bulan Maret. Namun, barulah pada tahun 1752, Inggris dan koloni-koloninya akhirnya mengadopsi kalender Gregorian. Kalender ini telah menjadi acuan internasional untuk perjanjian, kesepakatan, kontrak perusahaan, dan dokumen hukum lainnya. Sejarah Tahun Baru. Perayaan tahun baru awalnya muncul di Timur Tengah tahun 2000 sebelum Masehi. Penduduk Mesopotamia merayakan pergantian tahun saat matahari tepat berada di atas khatulistiwa atau tepatnya 20 Maret. Hingga kini, para bangsa Persia masih merayakan tahun baru pada tanggal 20, 21, atau 22 Maret yang disebut Nowruz. Hal ini menandakan dimulainya musim semi. Nowruz adalah tradisi 3000 tahun yang unik dan tradisi festival tertua di dunia. Negara-negara yang merayakan Nowruz diantaranya yaitu Iran, Afghanistan, Azerbaijan, Kazakhstan, Pakistan, Turki, dan Uzbekistan. Negara Cina merayakan tahun barunya dimulai saat matahari terbenam di bulan baru dalam tanda Aquarius, yaitu antara akhir Januari atau awal Februari. Menurut kalender Ibrani, tahun baru didasarkan pada 12 bulan lunar atau 13 dalam tahun-tahun tertentu dari 29 atau 30 hari. Hari tahun baru Yahudi atau Rosh Hashanah dapat jatuh kapan saja dari 6 September hingga 5 Oktober dalam kalender Gregorian. Dalam kalender Islam atau Hijriah lebih banyak digunakan didasarkan pada 12 bulan lunar yang terdiri dari 29 atau 30 hari. Dengan demikian, bahwa hari tahun baru Islam secara bertahap mundur melalui kalender Gregorian yang lebih panjang. Berbeda lagi dengan umat Hindu. Tahun baru Hindu dimulai pada hari setelah bulan baru pertama atau setelah equinox musim semi. Untuk penanggalan Masehi,
Tahun baru pertama kali dirayakan pada tanggal 1 Januari tahun 45 sebelum Masehi. Wow, ternyata udah lama ya guys. Tidak lama setelah Julius Caesar dinobatkan sebagai Kaisar Roma, ia memutuskan untuk mengganti penanggalan tradisional Romawi yang telah diciptakan sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Nah, dalam mendesain kalender baru ini, Julius Caesar dibantu oleh Sosigenes, seorang ahli astronomi dari Iskandariah, Mesir, yang menyarankan agar penanggalan baru itu dibuat dengan mengikuti revolusi matahari, sebagaimana yang dilakukan orang-orang Mesir kuno. 1 tahun dalam penanggalan baru itu dihitung sebanyak 365 seperempat hari, dan Kaisar menambahkan 67 hari pada tahun 45 sebelum Masehi, sehingga tahun 46 sebelum Masehi dimulai pada tanggal 1 Januari. Nama Januari diambil dari nama dewa dalam mitologi Romawi, yaitu Dewa Janus yang memiliki 2 wajah yang menghadap ke depan dan ke belakang. Penduduk Romawi meyakini bahwa Dewa Janus merupakan dewa permulaan sekaligus dewa penjaga pintu masuk. Kaisar juga memerintahkan agar setiap 4 tahun 1 hari ditambahkan kepada bulan Februari, yang secara teoritis bisa menghindari penyimpangan dalam kalender baru ini. Tidak lama sebelum Kaisar terbunuh pada tahun 44 sebelum Masehi, dia mengubah nama bulan Quintilis dengan namanya, yaitu Julius atau Juli. Kemudian nama bulan Sextilis diganti menjadi nama pengganti Julius Caesar. Kaisar Augustus menjadi bulan Agustus. Hingga saat ini dikenal dengan nama bulan Agustus. Tahun Masehi baru ditetapkan sejak kelahiran Isa Al-Masih yang mulai diadopsi di Eropa Barat pada sekitar abad ke-8. Perayaan Tahun Baru. Perayaan Tahun Baru biasanya ditandai dengan upacara atau suatu kegiatan yang melambangkan membuang tahun lama dan bersukacita menyambut tahun baru. Ada banyak perayaan unik yang dilakukan oleh setiap negara di seluruh penjuru dunia. Hal ini bisa menjadi sebagai referensi orang-orang untuk merayakannya bersama orang-orang terdekat. Di antaranya yaitu yang pertama, melempar bunga putih ke laut. Perayaan Tahun Baru dengan cara melempar bunga berwarna putih ke laut ini dilakukan oleh penduduk di negara Brazil. Penduduk meyakini bahwa dengan mengenakan pakaian putih, melemparkan bunga putih dan lilin ke laut saat malam Tahun Baru adalah bentuk persembahan kepada Dewi Laut. Jika dalam acara tersebut laut mengembalikan persembahannya itu, berarti sang dewi dianggap tidak menerimanya. Meskipun begitu, hal tersebut diyakini bukanlah sebuah hukuman, namun dimaksudkan untuk menenangkan Dewi Laut. Hal ini dipercaya memberkati anak dan ibu masyarakat Brazil. Perayaan dengan cara lempar bunga putih ke laut, selain untuk persembahan kepada Dewi Laut, juga bertujuan untuk membawa kemakmuran pada tahun mendatang. Yang kedua, pecah piring. Perayaan Tahun Baru dengan cara memecahkan piring dilakukan oleh penduduk di Eropa, yaitu tepatnya di Denmark. Memecahkan piring tepat saat malam Tahun Baru
dianggap dapat membawa keberuntungan pada tahun berikutnya. Hal ini dijadikan oleh penduduk setempat berlomba-lomba memecahkan piring, khususnya terbuat dari beling atau kaca atau keramik, sebanyak-banyaknya, agar semakin besar keberuntungan yang akan didapat. Yang ketiga, ini aneh sih menurutku, yaitu memakai celana dalam berwarna merah. Tradisi ini cukup unik. Di negara Italia, penduduknya merayakan dengan cara memakai celana dalam berwarna merah pada malam pergantian tahun yang dianggap membawa keberuntungan, khususnya dalam hal percintaan. Nah, tradisi ini dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Yang keempat yaitu pukul lonceng. Tradisi unik di Jepang merayakan tahun baru dengan cara memukul atau membunyikan lonceng sebanyak 108 kali. Pukulan selama 108 kali dianggap sebagai harapan, keinginan, atau penderitaan yang telah dialami. Menurut penduduk di Jepang, kegiatan pukul lonceng dianggap mampu menghilangkan emosi, marah, dan hal-hal negatif yang ada. Yang kelima yaitu perayaan Natal. Perayaan malam tahun baru menggunakan kembang api adalah perayaan yang umum dan sering dilakukan oleh berbagai negara di dunia. Salah satunya adalah di negara Australia. Penyalaan kembang api dilakukan pada titik-titik tertentu yang biasanya pada pusat kota atau suatu tempat yang menjadi titik kumpul warga setempat. Di Australia, merayakan tahun baru dengan mewah, menggunakan ratusan kembang api di Sydney Opera House dan Harbour Bridge. Nah, itulah guys kisah seputar tahun baru. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi di next video. Bye.